Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. 1. Sawah Lunto di Sumatera Barat menjadi sebuah kota. Kota Sawah Lunto adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut Kota Padang ini dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung. Kota Sawah Lunto memiliki luas 273,45 km persegi yang terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 62.000 jiwa. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, Kota Sawah Lunto dikenal sebagai kota tambang batu bara. Kota ini sempat mati setelah penambangan batu bara dihentikan. Saat ini Kota Sawah Lunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi-etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawah Lunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. 2. Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, populer sebagai Bung Hatta, lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock, Hindia Belanda. Tanggal 12 Agustus tahun 1902 meninggal di Jakarta, tanggal 14 Maret tahun 1980 pada umur 77 tahun. Dia seorang negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956 ia mundur dari jabatan Wakil Presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober tahun 1986 melalui Kepres nomor 081 TK 1986. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Di Belanda, namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder, Haarlem. 3. Lahirnya Alia Rohali, aktris cantik Indonesia. Alia Rohali lahir di Jakarta, tanggal 1 Desember tahun 1976. Dia seorang pembawa acara dan bintang sinetron berkebangsaan Indonesia. Alia mengawali karirnya sebagai non Jakarta Barat 1994. 2 tahun kemudian Alia dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 1996. Putri pasangan Rohali Sani dan Ati Trenawati ini juga menjadi wakil Indonesia pada ajang Miss Universe 1996 di Amerika Serikat. Setelah tugasnya sebagai Puteri Indonesia usai, Alia mulai masuk ke dunia hiburan di Indonesia.
Alia membintangi beberapa sinetron, di antaranya Serpihan Mutiara Retak, Meniti Cinta, Istri Impian, dan Kejar Kusnadi. Alia juga dikenal sebagai pembawa acara. Bersama pembawa acara Helmi Yahya, dirinya sukses memandu acara secara live Kuis Siapa Berani, yang ditayangkan di Indosiar, pada tahun 2002. Alia meraih sebuah penghargaan Panasonic Award sebagai presenter kuis terfavorit. 4. Meninggalnya Edi Sudrajat, Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Pembangunan. 6. Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat lahir di Jambi, tanggal 22 April tahun 1938, meninggal di Jakarta tanggal 1 Desember tahun 2006 pada umur 68 tahun. Dia adalah salah seorang tokoh militer Indonesia. Ia adalah satu-satunya orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD, KSAD, Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Lulusan Akademi Militer Nasional Angkatan Pertama 1960, di mana ia juga terpilih sebagai lulusan terbaik angkatan tersebut. Ia lalu ditugaskan sebagai Komandan Peleton di Batalion Infanteri 515, Tanggul, Jember selama 2 tahun, tahun 1961 sampai tahun 1962, dan berpartisipasi dalam Operasi Trikora. Setelah itu pada tahun 1960-an Sudrajat ditugaskan dalam operasi melawan pihak Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka, serta Gerakan Tanggal 30 September. Pada tahun 1980 ia menjadi Brigadir Jenderal dengan jabatan Panglima Komando Tempur Lintas Udara Kostrad. Setahun kemudian ia menjadi Panglima Kodam II, Bukit Barisan di Medan dengan pangkat Mayor Jenderal hingga tahun 1983, dan lalu menjadi Pangdam Kodam III, Siliwangi di Bandung pada tahun-tahun 1983 sampai tahun 1985. Selama 2 tahun setelah itu, tahun 1985 sampai tahun 1986, Sudrajat diangkat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI sebelum lalu menjadi Letnan Jenderal untuk jabatan Wakil Kepala Staf TNI AD dari tahun 1986 hingga 1988. Kemudian dari tahun 1988 hingga 1993, ia menjadi Kepala Staf TNI AD. Tahun 1993, ia dipercaya menjadi Panglima ABRI menggantikan Tri Sutrisno. Sudrajat adalah perwira tinggi pertama lulusan AMN yang menjadi Panglima ABRI. Selain itu, pada tahun yang sama ia diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan 6. Jabatan rangkap tersebut ia laksanakan sebelum ia menyerahkan jabatan Panglima ABRI kepada Jenderal TNI Faisal Tanjung, mantan Kasum ABRI yang melejit setelah memimpin DKP pada kasus Santan Cruz, Timor Leste. Terakhir ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.